Perkenalkan, nama saya Laura Helena Panjaitan dengan NIM 123210046 dari kelas RB. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tugas analisis struktur yang dimana menganalisis balok dengan metode slope deflection. Nah, metode slope deflection itu adalah persamaan yang menghubungkan antara sudut rotasi atau si slope dengan lendutan atau deflection dengan momen-momen pada ujung balok akibat beban luar dan kekakuan si balok. Nah, metode ini itu dipakai untuk menganalisis struktur balok statis tak tentu tuh dengan memperhitungkan momen di ujung balok dan pengaruh si sudut rotasi dan pergeserannya. Nah, untuk lebih detailnya kita bahas contoh soalnya aja ya langsung. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, soal yang saya ambil itu seperti berikut. Pada gambar ini tuh dikasih tahu kan ada 3 titik yang ditinjau, ada A, B, C. Nah, dikasih tahu nih rotasi si A itu 0, rotasi si B itu tidak diketahui, dan rotasi si C itu 0. Dengan pembebanan sebagai berikut, lalu ada L-nya sepanjang 10 meter, yang dibagi jadi 2 segmen nantinya kita untuk menghitungnya. Nah, langsung aja. Kan yang dicari itu kan rotasi si B. Nah, pertama itu kita cari fixed end moment-nya atau FM. Nah, itu kan kita nyarinya dengan minus W. W itu kan pembebanan, L-nya itu panjang si segmen baloknya kan. Pangkat 2 per 12. Terus itu buat nyari si segmen AB gitu kan. Yang di mana momennya itu merata 3 ton per meter. Nah, kalau si segmen BC itu kan dia bebannya terpusat. Nah, kita nyarinya itu dengan minus P, P-nya itu kan beban yang terpusatnya dikali L, panjang si segmen itu per 8 kan. Nah, ya seperti gambar berikut lah. Terus itu kan ini langsung hasilnya. Intinya itu kan kalau kita ngitungnya itu kan W-nya kan 3T per M ya. 3 kalau mau nyari si segmen AB-nya itu kan ya tinggal dimasukin kan 3 minus 3 dikali L-nya tuh 6 kan. Pangkat 2 per 12. Hasilnya itu ya sebagai berikut minus 9 meter ton. Nah, lalu yang untuk di momen si BC-nya itu ya udah tinggal dipakai lah rumus yang kayak tadi itu dimasukin kan sama aja. Kalau dia itu dapatnya yang seperti digambar minus 3 MT. Nah, ya udah kalau buat nyari baliknya itu kan ya tinggal plus minusnya doang kan karena kan ya sama aja momennya karena biar seimbang kan. Nah, lalu kita nyarilah si perbandingan kekakuannya kan. Kan tadi kan metode ini tuh memperbandingkan kekakuan juga. Nah, rumusnya itu kan K sama dengan 2 kali EI per L kan. Nah, untuk L-nya itu pada AB kan 6. Ya udah kita masukin aja 2 kali 2 EI per 6. Sedangkan kalau yang si segmen BC-nya itu kan 4. Ya udah, jadi 2 kali EI per 4. Ya udah, didapatlah perbandingan hasilnya itu 4:3 seperti gambar berikut. Lalu setelah kita dapat nih perbandingan kekakuannya, kita carilah persamaan slope deflection-nya. Nah, ada tuh di gambar kita langsung aja momen persamaan di AB itu ya yang tadi kan yang kita dapat yang MAB-nya kan minus 9 MT. Nah, ditambahlah yang pakai rumus si kekakuan tadi 2 EI per L. Nah, dikali sama dengan 2 alpha A tambah alpha B kurang 3 PSI. Nah, didapatlah itu minus 9 tambah 4 tambah si itunya kan 0 ditambah segmen apa rotasi si B-nya itu kan nggak diketahui itu dikurang 0 sama dengan hasilnya di gambar minus 9 tambah 4 rotasi B. Itulah dapatlah semua perhitungannya dengan rumus yang di gambar ini kan. Lalu
Nah, kita kan mau ninjau nih. Kita kan mau cari si rotasi B-nya nih kan. Ya udah kita pakai yang persamaan di BA sama dengan sama si BC. Tuh yang di garis merah itu dikotain maksud saya. Nah, ya udah kita carilah eh apa? Kita cari reaksi apanya kan, vertikalnya kan. Udah dengan cara itu apa? Jumlah momen di B sama dengan 0 kan. Terus ya udah ditambahlah momen BA tambah BC sama dengan 0. Ya udah kita masukin 9 tambah 8 rotasi B tambah minus 3 tambah 6 rotasi B sama dengan 0. Ya udah dijabarin itu kan. Kalau kita jabarin itu sama aja 6 tambah 14 rotasi B sama dengan 0. Ya udah rotasi B sama dengan minus 6 per 14. Ya udah hasilnya itu minus 0,428. Lalu kita menghitung nilai momennya di ujung. Kan kita kan tadi yang slope deflection ini kan buat mengetahui momen di ini kan di kedua ujung segmen ini kan. Ya udah kita cari substitusikanlah ke rotasi si B itu. Nah, ya udah caranya itu sama aja sih. Kalau momen AB-nya itu kan minus 9 tambah 4 rotasi B. Nah, kita masukin nilai si rotasi B. Ya udah, dapatlah hasilnya itu di AB itu minus 10,71. Lalu di apa? BA-nya itu 5,57. Terus di BC-nya itu minus 5,57, sedangkan di CB-nya itu 1,71. Nah, ini cara lalu maaf maaf. Lalu kita tuh nyari lah reaksi vertikalnya kan. Reaksi vertikal dari si ujung ujung segmennya ini tuh. Nah, caranya tuh ya kayak gini. Eh, kan bebannya dikali dengan L-nya, ditambahin dengan momen si ini, lalu dikurang sama momen si ini. Dibagi 6 kan segmennya tuh, panjang segmennya. Ya udah, di ini juga rumusnya sama aja, cuman kan bedanya di sini nanti. Ya udah nanti hasilnya dapat yang ini 8,16, lalu yang di sini tuh 9,86. Lalu ya sama aja, ini juga kayak gitu. Beban dikali sama si jaraknya, kan dia kan beban terpusat ya. Kalau tadi kan beban merata, ya beda. Nah, itu bedanya ya cuma di L-nya doang. Tambah si momen di ujungnya dikurangin sama momen ujung sebelahnya. Lalu dibagi panjang segmen totalnya. Lalu ya udah didapatlah di reaksi reaksi vertikalnya di reaksi vertikal si seg segmen BC-nya itu segini 3,96 sama 2,04. Ya udah siap itu udah dapat kan? Tinggal kita buat ininya apa eh buat ini grafik BMD-nya doang tinggal kan. Ya udah tinggal kita masukin tuh momen di ujung si ini kan yang paling ujung A itu kan 10,71 tuh. Nah, lalu kan si B-nya tuh dapat 5,57. Ini kan. Nah, baru si C-nya itu kan 1,71. Udah, ini kan tinggal kayak tadi aja. Nah, ini kan merata, jadi ya dapatlah langsung kan. Sedangkan ini kan terpusat, makanya dicari lagi. Ya udah PL per 4 kurang 6 gitu kan. Si panjang ini kan 6 kan, ini kan 4 ya. Ya udah dapatlah hasilnya 2,36. Gitu. Eh, Sekian penjelasan saya tentang analisis struktur statis tak tentu dengan metode slope deflection pada balok. Um, Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Terima kasih.